Halo semua, kenalkan kami dari grup L40 dan hari ini kami akan melakukan social campaign about learning loss. Kami akan menjelaskan lebih detail tentang apa itu learning loss, apa penyebabnya, apa akibatnya, dan juga yang lain-lain. So, kami berharap dengan adanya social campaign ini bisa menambah pengetahuan baru tentang learning loss kepada kalian. So, first of all, apa itu learning loss? The Education and Development Forum mengatakan bahwa learning loss adalah situasi di mana peserta didik kehilangan pengetahuan ataupun kemampuan umum atau secara khusus secara akademis. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan yang berkepanjangan ataupun ketidakberlangsungannya proses pendidikan. So, jadi bisa dibilang kalau ini situasi di mana peserta didik itu kehilangan skill mereka untuk menyerap pengetahuan baru. Dengan ada pembelajaran jarak jauh yang disediakan oleh pemerintah, sehingga anak-anak bisa belajar walaupun di rumah. Banyak permasalahan yang muncul seperti learning loss. Penyebabnya adalah karena perbedaan yang cukup signifikan dengan online dan offline learning. Penyebabnya adalah there's some offline learning that we couldn't make it online. Juga tidak semua anak bisa memiliki access to good quality internet and gadget. And in some places, there's still no quality connection and the children could feel like kayak misalnya mereka belajar di online tuh seperti mereka merasa bosan karena tidak bisa berinteraksi, tidak bisa bertemu teman-temannya. Kalau misalnya mereka offline kan mereka bisa kayak ketemu temannya, mereka bisa berinteraksi, bisa berkomunikasi langsung dengan guru-gurunya. And some teachers, mereka tuh masih belum bisa change the way they teach online and offline gitu. Jadi it makes the children bored at home. Terus they don't get the same excitement, especially during classes. Terus abis itu children at home mereka tuh get easily distracted, and itu tuh menyebabkan anak-anak juga jadi kayak malas belajar karena there's a lot of distraction at home karena fokusnya bukan bener-bener karena mereka cuma fokus on gadgetnya doang, kayak mereka cuma ngeliat oh the teachers tuh cuma di laptop atau mereka saya di handphone gitu. Beberapa dampak dari learning loss. Penurunan tingkat keinginan belajar. Dengan tidak pergi ke sekolah, kebanyakan para peserta didik merasa seperti tidak memiliki alasan dan motivasi yang cukup kuat untuk belajar. Meningkatnya kesenjangan. Pembelajaran melalui moda daring atau pembelajaran jarak jauh membuka peluang adanya kesenjangan belajar peserta didik. Kemungkinan putus sekolah. Ketidakpastian akan kapan sekolah kembali normal berakibat pada munculnya kebosanan yang mendorong beberapa peserta didik untuk berhenti sekolah. Alasan ketiadaan fasilitas, kebingungan menghadapi tugas yang dianggap terus-menerus dan memberatkan, juga kebosanan membuka jalan untuk para siswa yang hidup di tengah keterbatasan. Halo semuanya, jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa dampak dari learning loss. Dimana kita ketahui bahwa learning loss sendiri tentunya akan menghasilkan dampak yang sangat banyak. Salah satunya adalah penurunan tingkat efektivitas dari otak kita. Hal ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya latihan bagi otak kita, dimana seperti untuk berpikir kritis, kreatif, juga untuk berpikir cepat. Cara menanggulanginya adalah salah satunya dengan cara mengasah otak kita untuk terus berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga berpikir cepat dengan latihan-latihan. Kemudian selanjutnya kurangnya efisien terhadap hal ini, di mana para siswa maupun para orang yang mengalami hal ini perlu untuk mengingat kembali agar kita dapat terus mengingat apa yang sudah kita pelajari sebelumnya, di mana hal ini tentunya akan mengurangi efektivitas dari waktu sendiri. Terima kasih. Jadi, bagaimana sebenarnya cara kita untuk menghindari learning loss? Cara pertama untuk menghindari learning loss adalah untuk menyisihkan waktu kita untuk melakukan pembelajaran. Maksud dari pernyataan tersebut adalah kita dianjurkan untuk melakukan pembelajaran kurang lebih 10-15 menit setiap harinya ketika kita sedang sama sekali tidak ada kegiatan pembelajaran. Maka dari itu bisa dilakukan dengan cara membaca buku ataupun mengembangkan skill-skill kreatif kita. Hal tersebut dapat membantu kita untuk mengurangi learning loss yang akan terjadi pada diri kita. Contoh kedua adalah untuk fokus pada satu skill secara spesifik.
Hal tersebut dikarenakan dengan kita memfokuskan diri kepada satu skill pada spesifik, kita akan cenderung untuk lebih fokus dan lebih cenderung untuk memiliki keinginan untuk mau berkembang, terutama pada skill yang kita ingin kembangkan tersebut. Maka dari itu, menyisihkan waktu dan juga menyisihkan waktu untuk mengembangkan satu skill secara spesifik merupakan suatu hal yang sangat penting. Lalu cara selanjutnya untuk menghindari learning loss ini, kita harus memperhatikan tekanan psikologis. Jadi tekanan psikologis ini juga suatu hal yang krusial ya untuk diperhatikan. Apalagi di masa pandemi ini semua pembelajaran dilakukan secara online. Jadi karena kurangnya kontak fisik bisa menimbulkan stres, bisa menimbulkan rasa depresi juga. Jadi orang tua juga sangat dibutuhkan untuk memperhatikan tekanan psikologis yang dialami oleh anak. Lalu yang kedua itu dukungan dari keluarga itu harus suportif, sehingga lingkungan yang positif ini bisa mendorong anak-anak untuk mau belajar, menyisihkan waktu, mengembangkan skill dan sebagainya. Tapi tentunya tidak dengan paksaan, karena anak-anak juga harus punya inisiatif untuk menyisihkan waktu untuk belajar sehingga tidak terjadi learning loss. Contoh-contoh dari learning loss. Jadi banyak sekali contoh-contoh dari learning loss. Salah satunya adalah contohnya jika siswa anak SD yang telah tahu cara untuk mengali dan membagi angka di saat pembelajaran offline ataupun pembelajaran tatap muka. Tapi jika masuk ke pembelajaran daring ataupun pembelajaran online, siswa SD ini lupa cara untuk mengali ataupun membagi perhitungan perkalian dan pembagian angka. Maka kita bisa simpulkan bahwa ini termasuk salah satu contoh dari learning loss. Tidak hanya dalam sisi akademik, tetapi juga dalam sisi pengembangan karakter. Contohnya jika ada siswa yang sangat rajin, sangat termotivasi untuk belajar di saat pembelajaran offline. Tapi di pembelajaran online, siswa ini malah menjadi malas atau bawanya ingin menjadi main game terus. Ini merupakan salah satu contoh learning loss di sisi pengembangan karakter. Jadi ada dua contoh learning loss dalam kehidupan kita sehari-hari yang kita bisa lihat. Di masa pandemi ini, kasus learning loss meningkat drastis. Seperti yang kita tahu, hampir seluruh kegiatan di masa pandemi dilaksanakan secara daring. Hal ini mengambil andil besar dalam mempengaruhi naiknya tingkat learning loss. Tidak semua anak dapat beradaptasi dengan baik dengan kegiatan daring. Ada banyak yang kehilangan minat belajar, fokus, dan juga tidak dapat memahami pelajaran jika dilaksanakan secara daring. Ya, karena tidak dapat dipungkiri, di masa pandemi ini akan semakin banyak kasus learning loss. Bukan hanya dari faktor yang tidak memahaminya saja. Ada banyak mungkin kondisi rumah yang berisik, atau mungkin ada masalah keluarga yang membuat anak tidak fokus. Kira-kira siapa aja ya yang kena learning loss? Yang pertama, siswa yang berada di daerah pedesaan, yang biasanya kekurangan guru atau orang yang lebih ahli untuk mengajarnya. Kadang juga mereka kekurangan fasilitas tempat sekolah dan akomodasi untuk ke sekolah seperti mobil dan lain-lain. Dan pastinya, siswa yang berada di daerah pedesaan sangat berdampak karena adanya pandemi, yaitu biasanya akses internet sulit untuk didapatkan. Dan walaupun ada, biasanya banyak kendala seperti jaringan yang buruk, keterbatasan kuota, bahkan gadget yang mereka bahkan tidak punya. Selain itu, siswa-siswa yang memiliki keadaan ekonomi yang kurang juga sangat terpengaruh. Mereka baik yang kesulitan untuk membayar uang sekolah. Selama pandemi, mereka juga sulit untuk membeli kuota atau bahkan membeli gadget itu sendiri. Dan untuk kesimpulannya sendiri adalah learning loss adalah peserta didik kehilangan akan ilmu pengetahuannya. Kok bisa hilang? Karena dari online learning ini sendiri, karena dilakukan di rumah, sehingga gampang terdistraksi, dan juga kita membutuhkan jaringan internet yang bagus dan gadget yang bisa menyupport online learning ini sendiri. Dan juga menurut saya online learning ini menurunkan keinginan para pelajar untuk belajar, sehingga terjadi kesenjangan di ilmu pengetahuan. Cara menanggulanginya tentu saja kita harus belajar, karena kita harus berpikir sehingga otak kita berjalan. Dan juga menurut saya yang paling terdampak dari
learning loss ini sendiri menurut saya adalah masyarakat yang ada di pelajar-pelajar yang ada di pedesaan, karena mereka membutuhkan jaringan internet dan gadget yang bagus sehingga mendapatkan pendidikan mereka. Dan sekian itu aja learning loss dari grup LS 040. Terima kasih.